Warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa KHPS Unstoppable dari Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. Sukses, bahagia, mulia. Kali ini kita bertemu dengan Profesor Dr. Yaya Abdul Aziz, MSI. Nah, ini orang yang luar biasa, ya, meniti karir dari bawah, ya, dengan modalnya itu sebagai penulis. Nah, ini sahabat karib, ya. Yang pertama sejarah ini aja, intelektual lah, pendidikan gitu. Nah, itu dulu cerita dari mana lahir orang tua. Berapa menit nih? Ya kumaha Profesor Pak ya. Ya. Bebas. Sejarah perjalanan gitu. Ya, sejarah sekolah, Ya. orang tua dari mana, kerja apa. Nah, saya mungkin ya dilahirkan dari keluarga sederhana ya, di daerah padat di Bandung ya. Pagarsih. Orang Bandung pasti mengenal itu ya. Nah, sekolah juga di sekitar situ ya. Kemudian SMP juga di swasta. SMA di Pasundan di daerah stasiun ya. Nah, kemudian kuliah. Nah, kuliah pun bukan karena orang tua banyak uang ya, tapi karena khawatir anaknya inilah pergaulan bebas. Maklum di daerah saya itu daerah dikenal daerah Brong lah gitu ya. Iya. Jadi dengan perjuangan orang tua, ibu saya itu penjahit ya. Bapak saya itu PJKA gitu. Nah, tapi kan bukan pejabatnya di PJKA juga. Jadi mengkuliahkan itu begitu mewah gitu ya. Bahkan adik-adik saya itu nggak sempat kuliah karena kesulitan biaya lah gitu. Nah, di dalam perjalanan itu ya kejeblos lah waktu itu ke Unpas ya. Pengennya waktu itu testingnya ke Unpad ya, tapi nggak masuk seleksinya. Nyobanya berapa kali tuh ke Unpad? Nyobanya cuma sekali tuh. Sekali aja, sekali. Dulu mah apa namanya? Pak Hamzah itu sampai 3 kali tuh masuk ke Sipenmaru namanya teh dulu mah ya. Sipenmaru ya. Nah, itu karena tadi karena khawatir saya kalau luntang-lantung terbawa pergaulan. Tapi tidak pernah terbawa, enggak. Nah, justru itu karena dengan masuk kuliah gitu ya. Jadi lebih terfokus lah, terpola dibandingkan kalau kekhawatiran ibu saya khususnya gitu ya. Kalau tidak kuliah mungkin terbawa oleh lingkungan gitu. Nah, memang sejak masuk kuliah pun saya punya cita-cita ya, ingin ini benar-benar menggali ilmu lah gitu ya. Menjadi seorang pecinta ilmu dan kemudian juga ikut dalam berbagai aktivitas kampus gitu ya. Ya karena spiritnya mahasiswa gitu kan, spiritnya mahasiswa yang padahal itu kan tahun 83 masuk gitu ya. Iya. Jadi kebayang dominasi Orde Baru itu lagi kuat-kuatnya kan. Jadi yang disebut gerakan mahasiswa pun boleh dikatakan mungkin di bawah tanah gitu kan. Nah, tapi saya ikut berbagai ini karena berminat dengan dunia keilmuan gitu ya. Jadi ikut berbagai aktivitas ilmiah, diskusi-diskusi, bahkan gerakan-gerakan gitu ya. Yang diselenggarakan bahkan dulu itu misalnya ada forum-forum ya. Forum-forum misalnya para aktivis Bandung gitu kan. Pernah gabung dengan namanya itu
Forum Diskusi Intelektual Bandung, dimotori waktu itu di kantornya Prioritas di Jalan Braga. Prioritas itu bagian dari Media Indonesia. Punyanya itu ya. Don Bosco, dulu kepala perwakilan di Bandung itu Don Bosco. Sekarang senior yang botak itu ya. yang botak yang sekarang senior di Metro ya, Metro TV kan. Ya ini Prof punten ya. Kan orang tuh ada ditentukan, ada dipengaruhi. Nah, kalau ditentukan itu oleh dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Itu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Surat Ar-Ra'd yang 11. Kemudian dipengaruhi. Nah, kalau ditentukan sudah dipengaruhi oleh eksternal, internal. Kalau internal itu watak, passion sama kecerdasan tertinggi. Kalau eksternal itu ibunya, bapaknya, bacaan dan lingkungan. Nah, pertanyaannya, pengaruh dari ibu bapak yang dominan apa sehingga menghantarkan profesor itu sampai mencapai cita-cita menjadi profesor begitu. Ya. Yang paling kuat itu kalau saya rasakan mungkin doa ibu ya. Doa ibu. Kalau karakter ada yang menurun nggak? Karakter ya mungkin boleh dikatakan menurun agak keras dari bapak gitu kan. Ya. Apanya itu? Kerja keras? Ya, dari karakter mungkin sifatnya, ya pendiriannya gitu ya. Tapi yang sangat kuat ya, sangat kuat membelokkan saya tadi dari dunia anak-anak yang lingkungan yang nakal mungkin ya. Kelihatannya doa ibu itu. Jadi ya itu saya juga dengar cerita dari saudara, dari bapak, jadi ibu itu terus mendoakan saya gitu. Nah sehingga tidak terasa saya itu jadi berbelok aja gitu. Nah, berbelok ya tadi dengan kesungguhan sampai orang tua itu dengan jerih payah, jadi bukan persoalan mudah mengkuliahkan itu ya, karena tapi sambil kerja nggak dulu cari uang enggak ya? Ya nggak sempat justru ya nggak sempat sampai bekerja ya tapi dengan seadanya gitu kan. Biaya dari orang tua. Nah tapi saya mengoptimalkan amanah itu dengan apa? Dengan belajar serius atau sungguh-sungguh gitu ya. Bukan hanya di kampus, tapi akhirnya di berbagai aktivitas di luar kampus. Yang ada tadi, ini nggak nilai-nilai yang menyerap dari himpunan mahasiswa Islam? Ini pemirsa ya, ini teman seangkatan di LK, latihan kepemimpinan.